Tahukah Anda pada saat Anda stres tentang uang, Anda sedang menyembah uang. Tuhan katakan jangan khawatir tentang apa yang kau pakai, jangan khawatir hari esok ada kesusahannya sendiri. Tuhan sudah bilang jangan khawatir, tapi Anda tetap khawatir. Kita memberi kepada Tuhan yang terbaik sebagai pengakuan tentang siapa Dia sesungguhnya. Dialah pemberi semua hadiah yang terbaik. Tuhan. Dan inilah ya, jadi beribadah. Kita membahas pada saat ini bahwa persembahan itu adalah bagian daripada ibadah. Oke? Bagian ini. Oh, kalau seringkali kita berpikir tentang ibadah ya, kita berpikir kita sedang beribadah pada saat kita mungkin ya seringkali kita pikir ya kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, betul ya, kita mendengarkan lagu-lagu pujian, itu beribadah, kita menyanyikan lagu pujian, beribadah. Tapi seperti pelajaran kita katakan, kita juga harus beribadah. Kalau kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, kita dapat firman Tuhan. Kita datang ke gereja untuk menyanyi, kita dapat puji-pujian atau mendengarkan puji-pujian. Kita berdoa, kita dapat. Bagaimana dengan persembahan perpuluhan? Kalau 3 ini bisa kita dapat, apakah yang keempat ini, apa kita pikir, nggak penting lah itu ya, persembahan dan persepuluhan? Nah, tentu saja kita tidak berpikir demikian. Kenapa? Karena sekali lagi, fokus kita datang beribadah, ya itu adalah untuk fokus kepada Tuhan. Kita mengosongkan diri kita memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya sering katakan ini ya, kita datang tentu saja beribadah, ada orang pikir, oh kalau saya beribadah pendeta kan, saya harus dapat sesuatu dari ibadah tersebut ya. Tetapi sesungguhnya pengertian ibadah yang sejati ada dikutip pada saat ya kita sering orang teolog-teolog Advent sekalipun pada saat mereka membahas tentang kata ibadah, salah satu definisi ibadah yang tepat yang dianggap cukup memadai ya adalah yang ditulis oleh Frederick Schroeder ya tahun 1966 dia tulis di bukunya ini yang halaman 30 dia katakan bahwa ibadah yang tertinggi, worship at its highest and best is the act of giving to God. The honor, kita memberikan kepada Allah kehormatan ya. Ibadah yang tertinggi dan terbaik adalah tindakan memberi kepada Allah kehormatan dan kemuliaan yang merupakan haknya. Hak Allah untuk mendapatkan puji-pujian dari kita melalui lagu-lagu ya. Hak Allah untuk kita berdoa kepadanya, untuk bersyukur kepadanya di dalam doa ya. Itu kita memberi kepada Allah kehormatan dan kemuliaan yang merupakan haknya tanpa memperhatikan kepuasan pribadi atau manfaat yang dikeluarkan dari tindakan pemujaan ya. Worship at its highest and best is the act of giving to God the honor and glory that are his due without regard to any personal satisfaction or benefit accruing from the act of adoration. Jadi tanpa memperhatikan kepuasan pribadi, tapi orang pikir seringkali itu yang terjadi dalam beribadah ya. Nanti kita bahas tentang pemberian, tapi orang datang ke beribadah, aduh saya nggak mau beribadah di situ. Kenapa? Kenapa nggak suka? Aduh, saya nggak suka dengan pendetanya ya. Itu fokus peribadatan kita bukan pendeta, tetapi siapa? Giving to God. Oh, saya nggak suka ini ketua-ketuanya. Aduh, pendeta kalau dia masih ketua itu, saya tidak akan pernah masuk ke dalam gereja. Itu seringkali beribadah yang bagaimana? Karena kalau pemahaman seperti itu, kita sedang memikirkan ibadah itu keuntungannya bagi kita, supaya kita dihormati, kita dapatkan kemuliaan, kepujian. Bukan ya. Ibadah yang sejati fokusnya kepada Tuhan. Oh, mungkin bukan soal orang yang tidak kita suka. Oh, saya tidak suka di situ lagunya itu pendeta, aduh lagu-lagu tua. Saya maunya yang ada drum, ada band dan lain sebagainya. Oke, tentu saja ibadah kita itu harus dibawakan dalam apa? Roh dan apa? Pengertian. Dalam ibadah itu dalam kita menyembah Tuhan dengan roh dan pengertian. Jadi tapi ada roh itu artinya kita juga dapat memiliki emosi yang melekat kepada apa yang pusat ibadah kita Allah. Jadi kalau Anda seringkali orang pikir, aduh kalau lagu-lagunya cuma pakai piano pendeta, aduh saya tidak tergerak emosi saya. Oke, ada yang katakan demikian. Jadi kembali kita harus mempertanyakan apa fokus ibadah? Apakah kitanya? Di mana gereja yang lagunya saya suka? Di mana gereja yang ini pembicaranya saya suka? Di mana gereja yang orang-orangnya saya suka? Itu bisa rame kalau fokus ibadah itu fokus kepada diri kita. Tetapi the worship yang sesungguhnya, ibadah yang tertinggi kita memberikan kepada Allah kehormatan dan kemuliaan
yang merupakan hak daripada apa ya? Yang merupakan hak daripada Allah. Dan ini Tuhan ingin untuk kita sembah Dia. Bukan karena Dia gila untuk disembah. Terus terang saja ada yang pikir, kalau kita jangan jadi, kalau kita ingin dimuliakan atau ya, orang akan tegur kita. Jangan gila kemuliaan gitu ya orang bilang. Tetapi Tuhan mengetahui kalau kita tidak menyembah Dia, akibatnya, konsekuensinya itu bahaya. Kalau kita tidak menyembah Dia, maka kita akan menyembah di luar Tuhan, kita menyembah ilah-ilah. Ya, di luar Tuhan, kita menyembah ilah yang ujung-ujungnya kehancuran. Ilah-ilah itu apa? Itu bisa berarti adalah kuasa kegelapan atau menyembah diri kita sendiri. Tuhan tahu kalau kita menyembah Dia, maka Dia sebagai Allah kita, Bapa kita yang pengasih dan penyayang, kasih setianya yang selama-lamanya, Dia adalah Allah yang baik, maka Dia hanya akan melakukan yang terbaik bagi diri kita. Kalau kita menyembah setan, maka kita akan seperti cerita yang saya sudah sampaikan lalu tentang Faust itu ya. Maka kita akan disandera oleh setan dan hanya akan menerima penderitaan yang kekal ya. Kalau kita hanya menyembah diri kita, maka yang akan terjadi adalah kita tidak akan memiliki kedamaian yang sejati. Ya. Jadi Allah ingin supaya kita menyembah Dia, tapi itulah ya, usaha setan selalu itu mencoba supaya kita jauh dari menyembah Tuhan. Jauh. Dia ingin ada dua kuasa yang berperang untuk menahan diri kita saat ini. Kuasa terang, kuasa kegelapan. Dan ini dialami oleh Yesus Kristus sendiri waktu Dia dalam dunia ya. Setan mencobai Yesus untuk menyembah Dia. Setan mencoba Yesus. Matius 4 ayat 8-9 katakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dia tawarkan keduniawian ya. Dan berkata kepada Yesus, setan katakan apa? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Setan mau supaya Yesus beribadah kepadanya. Nah, dia hanya apa? Mencobai Yesus. Tapi kepada saudara dan saya di akhir zaman ini, Dia akan memaksa kita untuk menyembah Dia. Nah, tidak menyembah Dia secara langsung, tetapi kitab Wahyu 13 ayat 15 berbicara tentang apa yang akan dilakukan. Wahyu pasal 13 berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, yang pada satu saat akan membawa seluruh umat manusia menyembah binatang yang keluar dari dalam laut, dari laut ya, ada dari dalam bumi, Wahyu pasal 13, dari laut itu pasal sebelumnya ya, 12. Itu berbicara tentang kuasa-kuasa yang akan memiliki peran yang terbesar di dalam dunia menjelang kedatangan Yesus ya. Kalau Anda ingin melihat, saya pernah membahas ini di khotbah di Jemaat Fisdak ya, tentang nubuatan kitab Wahyu ya. Kuasa-kuasa ini ya, kuasa kenegaraan ya. Itu akan terjadi ya. Dan dari negara yang dilambangkan yang keluar dari dalam bumi itu akan membawa kita menyembah ya, kekuatan rohani dan negara, kekuatan negara dan rohani yang bersatu itu akan disembah menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kepada binatang yang keluar dari dalam darat dikatakan diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Itu bicara tentang patung binatang yang keluar dari dalam laut, yang terluka dan kemudian sembuh. Tadinya dia terpotong. Kita sudah pernah mempelajari tentang nubuatan ini dia ya. Tentang Roma, tentang kerajaan dan agama Romawi, dan kemudian yang binatang yang keluar dari dalam bumi ini akan membawa kita untuk kembali menyembah satu kekuatan yang besar, yang tadinya terluka, tapi kemudian dia akan memiliki kuasa kembali pulih. Ya, sehingga patung binatang itu dikatakan berbicara juga dan bertindak begitu rupa, Wahyu 13 ayat 15 katakan, sehingga semua orang yang tidak menyembah, kembali menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Firman Tuhan menyatakan ini akan terjadi. Ujung-ujungnya bukan setan katakan, sembah aku, ya seperti dia bilang pada Yesus. Tetapi poinnya adalah kita harus menyembah. Pada saat kita menyembah sesuatu di luar Tuhan kita, maka kita sedang beribadah kepada apa? Kepada dewa-dewa, ya, atau beribadah kepada patung-patung, kepada hal-hal di luar Tuhan
yang ujung-ujungnya hanyalah kematian. Nah, mungkin Anda katakan, oh puji Tuhan, pendeta ya, saya ini puji Tuhan saya tidak menyembah setan pada saat ini, ya saya tidak mengilahkan setan, atau saya tidak mengilahkan ini binatang yang keluar dari dalam laut ini yang nantinya akan kita sembah. Tetapi hati-hati juga ya, beribadah itu bukan hanya kepada satu kekuatan agama, beribadah itu juga yang di luar Tuhan ya. Saya berbicara tentang beribadah di luar Tuhan. Beribadah itu bukan hanya berbicara tentang kita menyembah hanya kepada setan, tetapi setan dapat menggunakan berbagai cara sehingga yang kita fokuskan, fokus perhatian kita, fokus ibadah kita bukan lagi Tuhan, tetapi bahkan diri kita sendiri. Jadi pada saat kita bicara tentang ibadah, ya, bukannya siapa yang disembah, bukan hanya tempat di mana kita beribadah, seperti tadi kita sudah pelajari, kita masuk ke dalam gereja beribadah, tetapi juga tempat itu tidak bisa bisa melar dengan kata lain ya, atau fokus ibadah kita juga bisa bukan hanya kepada setan, tetapi setan menggunakan bahkan diri kita yang dapat kita sembah sendiri. Diri kita yang dapat kita sembah sendiri. Yaitu apa? Kemauan-kemauan kita yang di luar kehendak Tuhan. Kerinduan-kerinduan kita, keinginan-keinginan duniawi kita yang di luar Tuhan. Dan firman Tuhan, kita katakan segala sesuatu yang berada di luar iman, di luar kepercayaan kepada Tuhan adalah dosa ya. Jadi pada saat kita beribadah bahkan kepada keinginan tubuh kita, keinginan manusiawi kita, keduniawian kita sedang apa? Tidak memiliki ibadah yang sejati kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, itu adalah ibadah worshipmu yang sejati. Sebabnya 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Seringkali kita menyembah ya keinginan-keinginan tubuh kita. Ya, saya bukan hanya bicara tentang makanan dan lain sebagainya, tapi keinginan-keinginan duniawi yang kita pikir tubuh kita akan dipuaskan olehnya. Nah, itu yang seringkali terjadi. Tapi itu diamarkan kepada kita. 1 Petrus 2:5 katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan diri kita, kehidupan saya sepenuhnya ya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, tubuh kita sebagai rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Dengan kata lain, poin pertama yang paling mendasar, pemberian yang dapat kita berikan kepada Tuhan, ibadah yang sejati yang dapat kita berikan, tentu saja pelajaran kita bicara tentang persepuluhan dan persembahan ya. Tetapi yang pertama-tama yang harus kita berikan itu adalah memberikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada tindakan, ini ada satu statement katakan, tidak ada satu tindakan ibadah yang lebih besar daripada memberi Tuhan semua kehidupan kita. Itu idealnya ya. Kita jatuh bangun untuk hal ini saudara-saudara kita semua ya. Tapi biarlah kita selalu berfokus, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya satu kekuatan dari surga. Agar supaya pikiran saya adalah pikiran yang berfokus pada Engkau. Tindakan-tindakan saya adalah tindakan yang berfokus pada Engkau. Perkataan-perkataan apapun yang saya lakukan adalah sesuatu yang berfokus agar supaya ada pertumbuhan kerohanian. Bukan sesuatu yang saya pikirkan, saya katakan itu hanya untuk apa? Menjatuhkan ataupun mencelakakan orang. Tapi biarlah itu semua untuk membangun supaya ada kesadaran yang terjadi, ada perubahan yang dapat terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi itulah ibadah kita keseluruhan. Tetapi secara lebih spesifik, pelajaran kita katakan, oke, kita dapat memberikan tubuh kita. Tapi salah satu manifestasi daripada memberikan seluruh pada kita, ya, ada orang memberikan seluruh, dia bilang, aduh pikiran saya berikan, perkataan saya berikan ya. Tetapi dompet saya belumlah untuk saat ini semuanya pendeta ya. Jadi seringkali itu dapat terjadi. Biarlah kita memberikan semuanya ya. Termasuk dompet kita dengan kata lain ya. Walaupun sesungguhnya dompet itu Tuhan yang isi dengan kata lain ya. Jadi dengan kata lain kita dapat melihat bagaimana pemberian itu, giving is also
is an act of worship. Bahwa pemberian persembahan persepuluhan itu adalah bagian daripada ibadah kita. Dan kenapa seperti pelajaran kita katakan 1 dari 6 ya yang dikatakan 1 dari 6 ayat di Perjanjian Lama dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas itu banyak berhubungan dengan uang atau finansial. Kenapa? Karena inilah yang pertama-tama menjadi menjadi istilahnya yang paling berat untuk apa? Paling berat untuk kita lepaskan dengan kata lain, ya, yaitu menyembah uang, ya. Menyembah uang. Jadi ada satu artikel dari BBC, ya, yang dikatakan bahwa and all shall worship money. Waduh, saya pikir, semua akan apa? And all shall worship money. BBC ya, artikel ini katakan, saya jadi ngeri juga. Apakah kalau bilang semua, puji Tuhan ini bukan Alkitab yang bilang ya. Tetapi Alkitab juga katakan bahwa memang akhir zaman orang akan menjadi hamba uang ya. Tidak dibilang orang-orang dunia atau orang-orang yang percaya, tidak. Alkitab tidak membahas kenapa, karena ada orang-orang percaya pun dapat jatuh dari kepercayaannya dan untuk menjadi hamba uang. Alkitab kita sudah bahas tentang hal tersebut ya. Tetapi bahkan BBC atau surat kabar dunia ini katakan all shall worship money. Semua orang akan apa? Menyembah kepada uang. Menyembah kepada uang. Dan ini satu statement sangat menarik yang ditulis di artikel ini. Dikatakan money is now society's religion. Uang untuk saat ini adalah agama masyarakat di dunia ini. Money is now society religion. Sudah menjadi agama. Dan kalau uang sudah menjadi agama, siapa yang menjadi hamba-hamba yang apa? Hamba-hamba daripada agama ini? Siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin agamanya? Yang menjadi pemimpin agama adalah ekonomis, dikatakan ya. Uang adalah agama masyarakat dan para ekonom dunia adalah ulama zaman modern. Apa yang ekonom katakan, ini akan ada inflasi dan lain. Waduh, mereka yang kita sembah ekonom tersebut ya. Kita perhatikan betul kalau ekonom bicara, saatnya bagi Anda untuk jual stok Anda atau apa, saatnya bagi Anda untuk beli ini, jual ini, dan itu yang lebih kita dengar daripada firman Tuhan. Para guru-guru investasi kita begitu ya. Kita lebih mendengar mereka. Bankir itu yang kita dengar. Apa yang mereka bilang? Beli emas. Saatnya untuk beli emas, karena kalau kita punya uang di bank, uang kita akan devaluasi dan lain sebagainya. Maka kita harus beli emas. Kita lebih mendengar mereka daripada mendengar firman Tuhan. Ya. Money is now society's religion. Economists are the clergy of the modern age. Dan mungkin Anda katakan, pendeta, saya tidak percaya saya akan menyembah uang. Ya. Saya percaya saya tidak menyembah uang, saya tidak punya uang. Anda katakan, saya tidak punya uang, bagaimana saya mau menyembah uang kalau saya tidak punya uang? Ada satu artikel yang cukup menarik. Ya. Satu artikel yang dituliskan bahwa the fastest and easiest way to worship money. Jadi cara yang tercepat dan cara yang paling gampang untuk menyembah uang dan bagaimana saudara dan saya tahu kita sedang menyembah uang, menurut artikel ini bukan pada saat Anda sudah jadi orang kaya, pada saat Anda sudah dapat $1 juta atau $1 miliar, Anda akan menjadi penyembah uang. Bukan kuantitas uangnya menurut artikel ini. Dia katakan apa? The fastest and easiest way to worship money is to stress over it. Kalau Anda stres, Anda khawatir, Tuhan gimana ini, saya kok nggak ada paycheck, saya lagi di layoff ini Tuhan, gimana ini, Anda stres tentang uang. Tahukah Anda pada saat Anda stres tentang uang, Anda sedang menyembah uang. Tuhan katakan jangan khawatir tentang apa yang kau pakai, jangan khawatir hari esok ada kesusahannya sendiri. Tuhan sudah bilang jangan khawatir, tapi Anda tetap khawatir. Anda tetap pikir tentang uang. Anda lebih memikirkan fokus tentang uang daripada Tuhan yang katakan jangan khawatir. Karena Anda stres terhadap uangnya. The fastest and easiest way to worship money is to stress over it. Lalu kemudian dijelaskan apa dalam artikel ini? When we are stressed about money, we are always thinking about it. Pada saat kita stres tentang uang, maka kita akan selalu apa? Pikir-pikir tentang uang. Saya tidak mengajarkan kita semua, saudara-saudara, jangan pikir-pikir tentang uang, udah hambur-hamburkan uang, udah belanja semua ya, pergi sekarang ke mall semua untuk belanja, nggak usah simpan-simpan uang. Bukan begitu maksud saya ya. Tapi poinnya adalah, adakah
fokus pemikiran kita itu selalu uang, uang, uang. Apakah kita khawatir pada saat kita merasa kita uangnya kurang, uang, uang. Kalau kita pikirkan itu uang, gantinya Tuhan, maka kita sedang menyembah uang. Ya. Kita sedang menyembah uang. Tuhan katakan, nggak usah khawatir kalau Alkitab berbicara bukan berarti kita tidak perlu uang. Alkitab bicara tentang uang. Alkitab berbicara kita harus menyimpan uang. Ya, we have to save. Ya, lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi poinnya adalah Alkitab mengajarkan jangan khawatir kalau Anda sudah bekerja cukup baik pada hari ini, sudah membudgetkan pengeluaran Anda, sudah memiliki simpanan yang sedikit untuk hari-hari besok. Anda tidak perlu khawatir, serahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin simpanannya Anda punya cuma $100, tapi minimal Anda telah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tidak perlu lagi stres dengan uang tersebut. Kenapa? Kalau Anda stres, berarti Anda sedang menyembah uang. Oke? Anda sedang menyembah uang. Inilah sebabnya saya setuju juga dengan artikel ini. Kenapa artikel ini sesuai dengan apa yang dikatakan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena akar kejahatan, kita sering dengar, tapi mari saya fokus pada kata memburunya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kata memburu itu tentu saja seperti tekan orang yang apa? Dari kata orego, to stretch out, mengejar, untuk mengambil, ya, untuk merindukan. Tapi sesungguhnya kata memburu itu berarti fokus pikiran kita yang kita pikir-pikir uang, kita sedang sembah. Maka pada saat fokus kita, pikiran kita kepada uang dan uang dan uang dan uang, maka itu dapat menjadi apa? Akar segala kejahatan. Ya, cinta uang tersebut. Kita akan mencintai uang. Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi sekarang kita fokus kepada ini. Jadi kita memiliki strongly inclined focusing. Gantinya fokus kepada Tuhan. Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Puji Tuhan. Saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa dapat paycheck. Saya masih bisa dapat apalah untuk hari ini. Besok, saya sudah lakukan yang terbaik, saya serahkan besok itu tanganmu Tuhan. Itu prinsip kita. Jangan khawatir. Jangan menyembah uang. Jadi itulah yang pada saat kita fokus kita kepada uang, maka kita terlepas daripada Tuhan. Ya, kalau kita fokus pikiran hanya uang, maka kita tidak mau memikirkan Tuhan. Itulah sebabnya kita pada saat kita beribadah harus membawa persembahan dan perpuluhan untuk menyatakan Tuhan, saya tidak mau fokus kepada ini. Ini saya berikan kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepadamu. Ya, saya serahkan kepadamu. Atur ini Tuhan. Atur hidup saya. Ya, Engkau sudah atur hidup saya. Saya serahkan. Saya percaya kepadamu. 10% persepuluhan. Berapalah tambahan untuk persembahan. Itu menyatakan Tuhan, saya menyembah Engkau, bukan menyembah ini uang. Ya, itulah sebabnya kita tidak beribadah. Jangan. Di dalam Alkitab katakan, jangan masuk ke tempat ibadah tanpa membawa persembahan. Artinya, kita menyatakan bahwa ini bukan ilah kita, Tuhan. Saya serahkan ini karena Engkaulah Tuhan daripada uang. Engkau adalah Tuhan daripada uang. Itulah sebabnya persembahan dan persepuluhan itu adalah bagian daripada ibadah. Ya. Persepuluhan kita sudah bahas lalu. Ya. Penekanannya itu adalah kuantitas. Ya, mungkin dapat kita, kalau kita mau bicara sedikit perbedaan. Penekanan utama, bukan berarti tidak ada kualitasnya. Ya. Kualitasnya itu hati kita juga dari persepuluhan itu. Ya. Tapi perpuluhan itu penekanan utamanya itu adalah kuantitas. 10%, ada quantity, ada jumlah. Sedangkan persembahan itu penekanannya adalah kualitas. Itulah sebabnya harus dibawa dua-duanya. Harus dibawa kedua-duanya. Yang satu menekankan kuantitas, yang satu ini menekankan kualitas. Ya. Imamat 22 ayat 18-19 dikatakan tentang kualitas itu. Persembahan itu dikatakan dalam Imamat 22 ayat 18-19, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, kepada mereka. Siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahan, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela. Wah, jadi kualitasnya. Persembahan yang kita berikan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Jadi, dengan kata lain, itu bukan dari bentuknya yang harus, uangnya itu harus apa ya, harus yang bukan hanya
Ya, sejak saya kecil orang tua selalu kalau untuk persembahan itu uangnya itu yang ya bukan yang udah lusuh-lusuh gitu ya. Tapi bukan hanya itu bagus kita ajarkan pada anak-anak gitu ya. Sampai sekarang saya ingat terus orang tua saya ajarkan itu ya. Tapi yang tidak bercerai itu dalam arti itu kita bawakan kepada Tuhan yang terbaik. Kita yang dari lembu jantan, lembu domba atau kambing itu adalah binatang-binatang yang paling disayang-sayang di rumah. Ya. Yang paling di tempat kita ya, yang paling terbaik itulah yang dipersembahkan, bukan yang butut-butut. Kenapa? Karena kita mau memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan, ya Engkau adalah Allah yang terbaik. Coba Anda, kalau Presiden Jokowi datang ke tempat Anda ya, dan atau apa Anda mau sediakan makanan yang sisa-sisa kepada dia ya? Tidak kan, kalau kita tahu Presiden Jokowi datang, maka kita akan memberikan makanan yang terbaik untuk Presiden Jokowi kalau dia datang ke jemaat saya, Kisdak ya. Itulah dari segi kualitas, marilah kita berikan kepada Tuhan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, ada dua prinsip ya, ada dua prinsip yang dapat kita lihat sehubungan dengan apa ya, sehubungan dengan persembahan kita ya. Prinsip utama persembahan adalah apa ya? Sebelum kita dua prinsip itu, prinsip utama persembahan dengan kata lain adalah kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Itulah, itu prinsipnya ya. Prinsip utamanya, kita memberi kepada Tuhan yang terbaik sebagai pengakuan tentang siapa dia sesungguhnya. Dialah pemberi semua hadiah yang terbaik. Ya, dialah pemberi hadiah yang terbaik. Kalau Anda, bukan hanya Jokowi, seperti saya katakan tadi, kalau ada orang yang membantu Anda dalam kehidupan Anda, mensponsori Anda untuk datang ke Jakarta, mensponsori Anda datang ke Amerika, pada saat Anda hari Natal atau apalah misalnya Anda memberikan hadiah, ada hadiah yang bagaimana Anda memberikan kepada sponsor Anda tersebut ya. Tentunya hadiah yang terbaik ya. Kenapa? Siapa ini Tuhan ini? Dialah pemberi semua hadiah yang terbaik. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi itulah sebabnya dia memberikan kepada kita yang terbaik, dan kita sebagai rasa syukur kita memberikan juga yang terbaik kepada Allah kita. Dan apa itu caranya saya memberikan yang terbaik? Ya, apakah saya memberikan terbaik itu berarti uangnya itu harus $1 yang baru? Bukan hanya, tentu saja itu bagus ya untuk kita berikan. Tapi ini dua prinsip. Apa itu persembahan yang terbaik yang harus kita kembalikan kepada Tuhan? Yang pertama, kita yang terbaik itu artinya kita memberi sebanding dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang terbaik. Memberi sebanding dengan berkat yang diberikan kepada kita. Ulangan 16 ayat 16-17 katakan, janganlah orang-orang itu ya, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi yang terbaik yang kita berikan itu, apa itu? Yang terbaik adalah apa yang dapat kita rasakan, rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah buat yang terbaik. Ya, berkat sepanjang minggu ini sangat besar Tuhan. Saya dapat berkat kesehatan, saya dapat berkat matahari, saya dapat berkat udara yang masih saya hidup, dan lain sebagainya. Apa yang kita mau kembalikan kepada Tuhan sesuai dengan berkat tersebut? Ya. Jadi dengan kata lain seperti statement ini, katakan bahwa when God blesses you financially, pada saat Tuhan memberkati Anda secara finansial, secara keuangan, when God blesses you financially, do not raise your standard of living. Bagus sekali kutipan ini ya. When God blesses you financially, do not raise your standard of living, raise your standard of giving. Oke? Jadi pada saat Allah memberkati Anda secara finansial, jangan Anda meningkatkan standar kehidupan Anda. Waduh, tadinya mobil saya cuma Hyundai, mungkin sudah saatnya untuk saya punya Mercy atau apa gitu. Oh, tentu saja kalau itu Anda kebutuhan Anda, silakan ya. Saya tidak katakan yang punya Mercy itu sudah salah atau berdosa, tidak ya. Tapi do not raise your standard of living. Kalau Anda sudah diberkati, jangan Anda langsung, waduh puji Tuhan, sudah saatnya saya untuk upgrade segala sesuatu di rumah saya dan lain sebagainya. No. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, tingkatkan bukan standar kehidupan Anda, tapi standar pemberian Anda. Raise your standard of giving. Okay. Raise your standard of giving. Jadi inilah ya. Jadi persembahan itu adalah berdasarkan apa ya? Sebanding dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan menghadap Tuhan, tapi berikanlah sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan yang kedua,
Bagaimana yang terbaik dapat kita berikan itu selain sesuai dengan berkat adalah hati yang tulus dan gembira. Kalau Anda, aduh, ini gara-gara pendeta baru khotbah ini di hari Selasa malam nih, karena dia itu makanya saya harus kasih ini saat ini $10, tadinya cuma rencana $1. Oh, kalau Anda tidak dengan hati yang tulus dan gembira, terus terang, jangan kasih. Jangan kasih. Tuhan tidak mau terima itu dia. Ya. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik. Seperti kalau Anda mau memberi kepada orang yang sudah memberikan pekerjaan kepada Anda, sehingga Anda dapat pekerjaan. Apa kira-kira respons Anda terhadap orang yang memberikan pekerjaan kepada Anda? Anda berikan dia nasi-nasi sisa, ya, yang Anda bawa, yang habis dari 2 minggu potluck lalu, baru Anda bawakan kepada bos Anda itu, atau orang yang menawarkan pekerjaan? Tentunya tidak, ya. Kita buat yang terbaik. Jadi kita buat dan kita bawa dengan hati yang tulus dan gembira. Jadi poin kedua, prinsip memberikan persembahan yang terbaik adalah kita memberi dengan hati yang tulus dan gembira. 2 Korintus 8 ayat 12 katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya berdoa, kiranya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah yang telah memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Bagaimana caranya? Berikanlah sebanding dengan berkat yang diberikan kepada kita. Dan berikanlah dengan hati yang tulus dan gembira. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.